Kolaborasi penuh telah dilakukan oleh semua pihak. Ini tinggal bagaimana kita juga sebagai masyarakat mendukung segala proses, segala tindakan yang dilakukan baik dari pihak DPR, aparat kepolisian, pemerintah Kota Kendari untuk sama-sama meminimalisir bahkan menghilangkan angka-angka kriminalitas yang terjadi di kota kita ini. Apalagi Kota Kendari sebagai ibu kota provinsi ya tentu menjadi wajah dari Sulawesi Tenggara ya Pak. Jadi kalau Kota Kendari sudah terlihat aman ya pasti juga orang melihat oh berarti memang Sultra ya sebagai salah satu provinsi yang begitu maju. Nah lanjut lagi ke Bapak Laude Lamawa bahwa di sini ya penting sekali sudah dibicarakan semua ya Pak ya kemarin dalam RDP, terus juga sudah ada masukan-masukan, bahkan juga tadi dijelaskan bahwa ya pihak DPR pun membuka sebenarnya, membuka diri untuk ayolah kita sama-sama dukung nih semua kinerja dari DPRD Kota Kendari. Nah sampai sejauh ini khusus juga di bidang pemerintahan dan hukum Bapak Ketua Komisi 1, lalu apalagi upaya yang memang betul-betul untuk istilahnya ini dapat meminimalisir angka-angka kriminalitas yang terjadi di Kota Kendari, Pak. Silakan. Ya, jadi kan seperti apa disampaikan pihak kepolisian tadi bahwa mungkin dominannya mengenai faktor ekonomi, jadi lapangan kerja bagi generasi muda. Ya, di dalam proses pengajuan arah pembangunan kita, sebenarnya di situ banyak ruang-ruang yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat atau generasi muda. Untuk kita kira membuat program-program apa. Di Kota Kendari itu sangat banyak bansos, paling banyak bansos. Jadi bansos ini kan banyak dipakai untuk generasi-generasi muda. Ya. Kayak ada buka perbengkelan kah, atau buka galon isi ulang. Itu banyak sekali. Saya saja kemarin itu ada 10 untuk generasi muda itu. Makanya maksud saya penyampaian saya kepada masyarakat, khusus kepada generasi muda yang sempat menonton di sini, ya ini harus ditangkap baik-baik. Untuk para pemuda, sekiranya ada keinginan membuat program sendiri bisa mandiri, ya lagi-lagi saya sampaikan bahwa kita di kota sangat banyak kita buat bansos, tetapi dia harus melalui mekanisme. Ada namanya musrenbang, juga ada reses anggota DPR. Kalau andai kata sudah dimasukkan, nanti datanglah ke kami khususnya panitia anggaran menyampaikan bahwa Pak kita ini begini supaya kita sampaikan kepada pemerintah kota bahwa ini bisa kita jadikan skala prioritas gitu. Jadi pada saat proses pembahasan anggaran kita tidak ribut-ribut lagi gitu Pak. Terkadang itu ribut-ribut kan karena miskomunikasi saja mungkin ya karena Pak. miskomunikasi memang kita ya namanya juga di sana semua penuh kepentingan politik kan. Tetapi kan dalam hal-hal yang sifatnya prioritas ini politik itu kita kesampingkan. Gitu. Betul sekali. Ini kan apalagi untuk bicara Kota Kendari ke depan, saya rasa memang ini harus kita perlu bicarakan bersama semua. Tentunya bukan saja DPR ini kan cuma sebagai pengawasan Pak. Paling kita memberi saran kepada Polres atau pemerintah kota. Dan mungkin RDP kita kemarin itu saya belum kemarin belum tindak lanjuti karena teman-teman dia lagi sibuk. Memang hasil rapat kita RDP kemarin itu kita bahas secara internal. Saya akan sudah lapor ke Pak Ketua DPR dan Pak Wakil. Ini kita akan bahas lagi hal-hal apa ke depan yang kita lakukan setelah mungkin kita panggil lagi RDP kedua untuk membicarakan tadi. Siapa tahu tadi apa yang disampaikan Pak Kapolres tadi, mungkin kita antisipasi lebih dini mengenai masalah masalah CCTV, lampu jalan, itu mungkin ya. Gitu. Tetapi tentunya ini pihak Pak Kapolres saya minta maaf memang terus terang saja saran dan masukan barangkali memang terlepas dari memang mereka mencari jati diri faktor ekonomi juga miras ini memang sedikit ada ya bikin gelombang juga di miras ini menurut saya ini. Jadi harapan saya ya pihak kepolisian bagaimana caranya dengan Satpol PP nanti barangkali ini mengendalikan miras yang ada di Kota Kendari apalagi orang-orang yang menjual itu tanpa izin apa semua kan yang bertentangan dengan undang-undang ya tentunya harus diinvestigasi secara langsung. Oke. Saya mungkin ke Bapak Rukmana dulu ya. Jadi memang karena ini dari mewakili pemerintah ya dalam hal ini pemerintah Kota Kendari. Jadi memang angka-angka kriminalitas, konflik yang terjadi itu kan lagi-lagi ya dipicu salah satunya juga peredaran miras itu ya penggunaan narkotika dan lain-lain. Ini kan juga memang memicu adanya terjadinya konflik itu. Nah, apakah dari pemerintah sendiri dalam hal ini Kesatuan Bangsa dan Politik memang sudah punya strategi khusus yang dilakukan sebenarnya untuk menanggapi hal tersebut, Pak? Atau seperti apa? Silakan.
Baik, terima kasih. Jadi sampai hari ini pun juga makanya Kepala Badan Kesbangpol tidak menghadiri acara ini karena lagi melakukan sosialisasi penyalahgunaan narkoba di Hotel Claro. Nah, berkaitan dengan ketidaknyamannya ini warga di Kota Kendari ini kan disebabkan karena pembusuran ini, tetapi pelakunya kan di bawah umur, sehingga apa yang disampaikan tadi Pak dari Komisi 1 bahwa memang untuk tenaga kerja kan masih mereka belum bisa untuk bekerja. Jadi memang mereka harus tetap dilakukan pendidikan, pengawasan baik orang tua maupun tetangga di sekitar untuk menyampaikan hal-hal yang bersifat negatif. Sehingga mungkin alhamdulillah mudah-mudahan ke depan mereka bisa paham dengan itu sehingga hal yang ini tidak terjadi lagi. Tapi memang kalau terkait masalah-masalah ya aksi penggusuran, penyalahgunaan narkoba ya Pak, terus juga miras yang memang kalau Bapak melihat sendiri memang sampai sejauh ini dari pihak Badan Kesbangpol ya Pak, mungkin punya database atau apa gitu. Untuk angka terjadinya itu gimana Pak? Signifikan sekali bertambahkah dibanding tahun lalu atau sebenarnya stabil-stabil saja? Gitu? Kalau data hasil konfirmasi kita juga dengan dari Polres data bahwa untuk di tahunnya agak menurun memang, agak menurunnya. Mungkin karena faktor kemarin kita adanya wabah COVID itu sehingga aktivitas juga kan kurang. Sehingga memang dari Badan Kesbangpol juga seperti apa yang disampaikan mungkin sama di DPR, kita hanya sebatas memantau saja, tidak bisa mengambil tindakan. Sehingga untuk melakukan ambil tindakan itu kan kami koordinasi dari pihak kepolisian, baik dari Polres maupun dari Kodim. Saya kira itu yang dapat. Jadi kalau untuk ya database terakhir sih alhamdulillah menurun ya Pak ya? Iya, menurun. Oke, tapi kan setidaknya berarti ini lagi harus kita kejar nih Pak. Kalau bisa menurun tidak ada gitu kan, nol gitu, zero gitu. Nah lalu dari pihak kepolisian sejauh ini bagaimana Pak? Jadi memang aksi kriminalitas bukan hanya penggusuran yang kita bahas mungkin tadi di awal ya, banyak sebenarnya pemicunya dan banyak juga hal-hal kenapa menyebabkan sampai hal tersebut terjadi gitu. Jadi salah satunya yaitu tadi mungkin karena kumpul-kumpul sama temannya, budaya yang masih minuman keras, terus juga penyalahgunaan narkoba. Ini bagaimana dari pihak kepolisian juga menanggapi? Ini masih kaitannya dengan upaya yang kita lakukan. Yang jelas tadi ini kaitannya dengan Kota Maju, Pak. Kota Maju. Saking maju ya. Kita melihat sendiri Kota Kendari ini dengan majunya Kota Kendari ini kita bisa lihat di sepanjang jalan, ya, di tempat-tempat keramaian dan sebagainya. Ini dengan sendirinya bermunculan. Ya, dengan sendirinya bermunculan. Artinya ekonomi ini bagus, ya, tingkat ekonominya bagus. Tapi kita juga jangan melupakan ekonomi bagus ini juga tingkat kriminalisasi akan tinggi juga, ya kan tinggi. Artinya kalau ini kita tidak jaga bersama, ya artinya ini kan tugas polisi nih, biarkan aja lah. Nah, kalau ini sempat terucap oleh masyarakat, ya artinya bukan kami mengeluh karena kami keterbatasan personil ya. Kami harusnya kalau di Kendari ini jumlah personil yang seharusnya di Polresta Kendari ini itu harus di angka 2.500. Ya, namun kenyataan hari ini kami cuma berada di angka 830 personil. Sangat jauh ya Pak. Iya. Nah, perlu juga kami sampaikan bahwa konsep ini masih termasuk wilayah hukum Polresta yang kami juga harus pikirkan. Ya, artinya bukan Kota Kendari sendiri. Ya, Konkep sepenuhnya ini harus kami pikirkan. Ya, Pak? Termasuk konsel ya? 2 kabupaten di Konawe, Soropia dengan Lalongga Sumeta juga kami harus pikirkan. 4 kecamatan di Konsel juga harus kami pikirkan. Ponda, Wolasi, Rameto. Nah, ini kaitannya ya. Terus tapi kami tidak pernah akan putus asa dengan apa yang kami lakukan, ya. Karena kami setiap minggu juga melakukan pemetaan, ya, evaluasi kerja, ya, baik evaluasi kepada para kapolsek, ya, evaluasi di tingkat Polres sendiri akan jumlah kriminalitas dan langkah-langkah apa yang kita akan lakukan sehingga angka kriminalitas ini tidak meningkat, ya, dan bahkan kita harus turunkan, kita harus turunkan, ya. Terus yang kedua, mungkin masyarakat sendiri sudah melihat dalam 2 minggu ini, 2 pekan ini, ya kami melaksanakan patroli besar-besaran, dan patroli ini kami laksanakan di 3 shift, ya.
ada patroli siang kami laksanakan sampai sore hari. Terus jam 8 malam lagi kami melaksanakan apel malam untuk melaksanakan patroli apel malam. Jadi di angka-angka kecil lagi shift ketiga ini angka-angka kecil di atas jam 12. Ini disambung lagi. Jadi kadang-kadang kami minta maaf ini Pak Dewan dan Pak Ani ya. Kadang-kadang kita ini, ini kami sebenarnya polisi jam kerjanya jam berapa? Berapa jam nih? Ya tapi kan kita tidak pernah berpikir begitu. Ya, Lagi-lagi demi keamanan. Ya, kami masyarakat. cuma berpikir supaya betul-betul masyarakat mendapatkan kedamaian, aman, nyaman dalam kehidupan. Ya. Terus yang upaya yang kami lakukan lagi adalah razia-razia. Ya, termasuk ya tadi yang dikatakan miras ini adalah salah satu penyebab, ya, faktor pendukungnya dalam melakukan aksi-aksi kejahatan. Ya. Nah, miras ini ya memang ada beberapa titik yang sudah terdaftar atau mempunyai izin ya dari pemerintahan. Nah, tapi ada juga miras yang betul-betul yang kita antisipasi adalah buatan masyarakat. Tidak ada label. Oplosan ya Pak. Ya? Oplosan. Ya, ada label ini ya, seperti kita tahu buatan dari jenis pongasi, kameko, arak. Ini kan yang tidak terdeteksi. Dan ini masih ada. Begitu. Masih ada, kita tidak bisa saya katakan bahwa itu tidak ada. Ya. Dan masyarakat memasukkan ke kota Kendari ini, membawa ke kota Kendari ini dengan berbagai cara, dengan berbagai strateginya juga, supaya tidak ketangkap. Ya. Nah, ketangkap. Jadi masyarakat pintar juga ini. Nah, tapi kalau umpama ada masyarakat yang peduli, Pak, di tetangga saya itu jual miras. Bikin keributan kan. Artinya tetangga ini menyampaikan kepada kami. Sebenarnya tetangga tidak ada maksud bilang untuk memutus ekonominya. Ya. Tapi kan kita yang saya katakan tadi ada satgas preventif yang edukasi, sosialisasi, ada yang pencegahan, ada yang represif. Tidak mungkin kami dapat informasi langsung tak gitu loh, ya. Kan semua pasti melalui proses juga. Iya, tetap kami lakukan edukasi. Karena jujur saja katakan Pak ini saya Pak Komisi, jadi Pak jangan tangkap minuman saya Pak. Kenapa? Ini anak saya kuliah sampai sekarang gara-gara pongasi yang kasih kuliah aku. Kadang. Jadi kalau mau bicara sebagai hati nurani, aduh gimana ya? Iya, aduh kasihan juga ya. Tapi kan salah juga ini, nggak bisa didukung. Terus yang saya lanjutkan lagi, kalau masih ada waktu, penyuluhan. Ya kami tetap tingkatkan, saya berharap mungkin dari pemerintah kota, ayo kita bergabung, karena tidak bisa lagi kita berdiam diri. Benar. Nah kita harus dari dini, bahkan kalau perlu di tingkat SD. Tingkat SD kita lakukan simulasi-simulasi. Ya, artinya simulasi-simulasi kejahatan yang nantinya mereka akan berpikir, oh ini tidak boleh saya lakukan. Ya ke tingkat SMP sampai ke tingkat SMA. Terus yang kedua, kita jangan melupakan agama. Nah, ini Kementerian Agama juga harus. Iya karena. Betul Pak. Iya. Pengendalian diri kita ini kan agama ini, ya. Yang kita bentengnya kita kuat, insya Allah enggak. Nah, satu lagi nih untuk Pak Komisi 1 termasuk pemerintah kota, rumah kos. Ya. Ini rumah kos ini mempunyai kerawanan tersendiri, Pak. Iya sih. Ya, mempunyai kerawanan tersendiri. Dan saya sudah pernah mengajak Kasat Pol PP, ayo kita laksanakan pemetaan rumah kos, kita laksanakan razia-razia. Karena kalau kita biarkan hal ini, jangan sampai timbul kerawanan sendiri. Ya bisa jadi rumah kos dijadikan tempat pembuatan. Bisa Pak. Ya. Nah itu demikian yang kami sampaikan. Oke, luar biasa. Jadi memang itu banyak hal yang bisa untuk kita lakukan mulai dari sekarang. Sama-sama berkolaborasi, bersinergi lagi-lagi untuk meminimalisir tingkat kejahatan ya di Kota Kendari khususnya. Nah, lalu terakhir mungkin saya ke Bapak Ketua Komisi 1. Ini bagaimana Pak, dari pihak Komisi 1 sendiri, bidang pemerintahan dan hukum ke depan, mungkin ini juga bisa menjadi masukan bagi para generasi muda kita ini, untuk sama-sama bagaimana bekerja agar kita menghilangkan istilahnya, tindakan-tindakan negatif yang, ya itu lagi-lagi, kan ini masih berpotensi terjadi Pak ke depannya. Ini bagaimana? Artinya harapan saya bagi para generasi muda atau umumnya seluruh masyarakat Kota Kendari, ya harapan saya marilah kita jaga kota kita ini dengan baik. Kalaupun umpamanya generasi muda kita kondisi hari ini bahwa terjadinya kekisruhan di Kota Kendari, penggusurannya personal faktor ekonomi atau tidak ada lapangan kerja, seperti saya katakan tadi bahwa
kita di Kota Kendari itu membuka diri untuk bisa bagaimana mengintervensi ya masyarakat yang seperti saya katakan tadi, kita punya bansos. Makanya itu saya bilang jangan putus asa lah. Gara-gara putus asa sehingga terjadi busur orang tidak tahu mana apa kan. bahkan Ya. pelampiasan. Dan juga apa yang disampaikan pihak kepolisian tadi saya terima secara positif semua yang disampaikan tadi. Yang paling terakhir beliau sampaikan bahwa mungkin itu butuh penyuluhan hukum. Insya Allah kita Kota Kendari sekarang ke depan ini ada program penyuluhan hukum. Mungkin nanti kita akan kolaborasi bagaimana untuk bicarakan itu. Dan masih kita bikin peraturan daerahnya kemarin Pak. Insya Allah dalam waktu dekat ini dalam waktu dekat ini bisa kita selesaikan. Mungkin itu saja pesan dari saya. Marilah kita jaga kota kita adalah kota kita sayangi. Ya bagaimana bisa menjaga stabilitas yang ada supaya pendatang-pendatang itu bisa masuk ke Kota Kendari, karena kalau pendatang masuk pasti kita ada income-nya dan merasa aman dan nyaman di Kota Kendari. Kalau dari Bapak Rukmana sendiri dari baik, PSK gimana Pak? harapan kami dari pemerintah Kota Kendari mengharapkan bahwa supaya Kota Kendari ini aman, nyaman, tentram sehingga bisa masyarakatnya bisa nyaman untuk tinggal di Kota Kendari. Kemudian kami juga berharap mungkin dari kami selalu bersinergi dengan kepolisian dan TNI kerjasama tadi supaya bisa berjalan dengan lancar. Saya mungkin ke Bapak Yusuf Tawang bukan bukan ingin minta harapan ya, tapi lebih kepada himbauan mungkin Pak. Karena sedikit saya potong dulu, ada beberapa sih sebenarnya pernyataan-pernyataan yang menyatakan bahwa kemarin itu aksi-aksi penggusuran terjadi karena ya pengalihan isu. Maksud saya ini mungkin diperjelas saja ya untuk berita-berita hoax itu kan. Itu kan bisa jadi. Iya. Kira-kira ini apa ini? Nah itu dia kan Pak, mungkin himbauan saja begitu kepada seluruh masyarakat Kota Kendari. Silakan Pak. Terima kasih ya. Kami dan kepolisian sendiri akan menyampaikan beberapa himbauan. Yang pertama, demi terwujudnya Kamtipmas yang damai, yang aman, yang nyaman, terkendali. Ini merupakan tanggung jawab kita semua. Siapapun yang peduli dengan Sulawesi Tenggara ini, siapapun yang peduli dengan Kota Kendari ini, ayo kita jaga dan kita pelihara. Terus yang kedua, tingkat ekonomi di Kota Kendari sudah bagus, tapi masih ada beberapa masyarakat mungkin yang masih merasakan merasakan bagus sehingga akan berdampak pada kejahatan, dan ini juga perlu kebersamaan kita semua. Yang ketiga terkait dengan isu-isu yang disampaikan seperti tadi bahwa itu adalah masih murni mereka melakukan kejahatan walaupun mereka masih di bawah umur. Ya kita tidak bisa juga menduga ini karena pengalihan isu dan sebagainya. Artinya murni melakukan sendiri. Makanya saya katakan tadi masih kami dalami, masih kami dalami. Benar. Makanya didalami dulu ya Pak. Masih kami dalami nih, masih kami kembangkan, masih kembangkan. Terus yang paling terakhir, saya mengajak pada seluruh masyarakat Sultra, khususnya Kota Kendari, kami tahu Kendari ini adalah kami menerima ampas. Ini tempat Kendari tempat cuci piring ini Pak. Benar. Karena semua permasalahan yang ada di daerah-daerah, kesini pasti ujungnya ke Kota Kendari, Jadi siapapun masyarakat Sultra itu, siapapun masyarakat dari kabupaten manapun, ayo, mari kita bergandengan tangan, mari kita kerjasama, satukan langkah, satukan bahasa, bahwa Sultra ini adalah provinsi yang paling aman. Kabupaten-kabupaten yang ada di Sultra adalah kabupaten kota yang paling aman, paling damai, sehingga masyarakat lain tidak dirasakan dengan kejahatan-kejahatan yang ada. Dan yang paling terakhir, bagi para pelaku-pelaku kejahatan, stop, sadar diri, segera stop dan sadar diri. Pelan-pelan akan terungkap dan tertangkap. Itu saja yang kami himbau. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, luar biasa. Terima kasih ya, semoga yang disampaikan oleh ketiga narasumber saya pada hari ini bisa memberi gambaran lagi dan juga mengurangi keresahan warga Kota Kendari karena insya Allah
proses atau aksi kejahatan yang terjadi beberapa waktu lalu ini sudah sementara dalam proses dan kita sedang menunggu lagi proses-proses selanjutnya seperti apa perkembangannya. Ya, akan kami sampaikan. Baik. Dan mungkin tidak terasa waktu kita sudah di penghujung acara, saya sebelumnya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Ketua Komisi 1 DPRD Kota Kendari, Bapak Laode Lawama, Sarjana Hukum, kepada Bapak Yusuf Muluk Tawang selaku Kasat Binmas Polresta Kendari, dan juga Rukmana Esos MM selaku Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa Politik Kota Kendari. Terima kasih semua, terima kasih masyarakat Sulawesi Tenggara yang sudah menyaksikan program ini. Tetap terus jaga keamanan ya dan kenyamanan kita, insya Allah Kota Kendari. Ya, jangan resah lagi. Jangan merugikan diri sendiri. Oke, itu yang penting ya. Insya Allah Kota Kendari akan kembali kondusif dan tentu aman ya. Amin. Akhir kata saya beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum dan sampai jumpa. Terima kasih Pak. Terima kasih.